Selamat pagi, selamat bertemu. Ini saya akan memberikan cara untuk membuat grafik, tapi karena settingan Excel saya menggunakan settingan original Indonesia, maka saya akan merubah data yang punya Christine yang nilainya adalah 100 ini dan seterusnya. Tapi saya ada mencurigai karena di sini satuannya adalah nanofarad. Terus mungkin di bawah-bawah sini ini adalah picofarad ya. Saya mencurigai ini picofarad. Tapi kalau saya mengerjakan tetap adalah nanofarad, maka saya akan merubah dulu karena ini satuannya tidak sama. Satuannya ditulis di sini ada dia punya satuannya, maka kita harus pisahkan. Saya copy dulu frekuensinya, Ctrl C, saya paste ini frekuensi. Saya copy dulu ini frekuensi ini, Ctrl C, saya copy, kemudian saya paste ini sebagai frekuensi, kemudian di sini nilai kapasitasnya, kapasitansi. Nanti satuannya kalau dari nanofarad, kalau menurut dari data ini kelihatannya dia makin membesar, padahal biasanya semakin besar frekuensi maka dia punya nilai kapasitansi itu makin mengecil, tapi di sini dia makin membesar. Sini 3 titik, berarti di saya harus menjadi 3 koma ya, pakai tanda koma, 3 koma begini, kemudian 4 5 2 3 seperti ini nilainya. Kemudian yang ini saya hanya perlu ini, Ctrl C, Ctrl V. Tapi di sini ingat bahwa ini 3,5, makanya dia menjadi 35. Saya akan mengganti menjadi koma, ini menjadi 4. Tapi saya akan format selnya dulu, format cell number, kemudian ini menjadi desimal, di belakang desimal 4 angka seperti ini 4 angka di belakang koma. Kemudian ini 2,8065 dan ini 1,9084 seperti ini. Kemudian ini 1,2703. Kemudian ini menjadi 1,1383. Kemudian yang di 200, ini saya mencurigai ini bahwa ini adalah picofarad. Berarti kalau dia picofarad, dia dibagi 1000, dia akan menjadi kecilnya menjadi 0,6964. Karena kalau kita bikin dia menjadi 600, dia akan menjadi meningkat. Coba saya menggantikan ini menjadi satuan, ini menjadi pico, dia bukan menjadi nano, tapi picofarad, supaya dia menjadi ini. Kalau dibuat dalam nano dia menjadi 0,6. Kemudian ini menjadi 0,39944 seperti ini. Saya ambil 4 angka di belakang koma, ini menjadi 0,23334 karena ini kan menjadi 200-an, jadi sini menjadi 0,0198847 seperti ini, 188. Nah, ini ingat bahwa ini kapasitansi. Saya akan mengganti, ini saya hapus dia punya ini del saja. Ini saya akan menulis sebagai sampel yang pertama.
Kemudian saya akan membuat lagi di sini sampel yang kedua. Yang kedua, nanti seterusnya berarti di sebelah sini pun sampel ketiga. Di sini sampel ketiga. Dan seterusnya ya, seterusnya begini. Nah, kemudian kita lihat di sampel kedua di sini ini nilainya berarti dia mulai dari 2,5852. Di sini menjadi 2,1710. Kalau mau membuat dia 4 angka di belakang koma, Anda tinggal blok saja, kemudian masukkan, kemudian di format sel ini Anda tuliskan di number, Anda pilih 4 ini. Ini belakangnya 4 angka di belakang koma. Nah, supaya dia jadi begini. Kemudian ini datanya ya, saya gunakan data yang di bawah ini, yang ini. Kemudian yang kedua adalah 1,4761. Untuk kamu yang pakai bahasa ini, dia pakai titik tidak apa-apa, tapi ini regen jadi regen Indonesia, makanya saya pakai koma. Habis ini menjadi 0,8872. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita lihat di sini menjadi 0,5251. Ini menjadi 0,4432 dan ini menjadi 0,28181. Kemudian pembulatan bilangan 0,19292 seperti ini. Kemudian yang di 8000 0,4064. Kemudian ya, di sini ada satunya 0,1164. Kemudian di sini yang terakhir di 10.000 0,12746. Ini nanti di sampel ketiga, yang ini sampel ketiga datanya adalah ini. Ini adalah data sampel ketiga. Lihat ini data sampel ketiga. Kita juga membuatnya seperti itu. Saya copy, saya pindahkan ke sini supaya gampang dilihat ya. Nah, sampel ketiga pun saya masukkan ke sini 3 koma gini. Ini berarti menjadi 3,3051. Nah, seperti ini. Kemudian ini menjadi 2,8813. Ini menjadi 2,0386. Ini menjadi 1,2364. Ini menjadi 0,7235 dan di bawahnya 0,6068. Ini 0,37121. Ini menjadi 0,24409. Ini menjadi 0,16935. Ini menjadi 0,15182. Seperti ini. Saya contoh di sini sampelnya ada sampai 8 sampai 9 dan yang terakhir ini mikro yang tinggi sekali. Kita lihat sekarang, kita lihat di sini ini. Kita lihat di sini sampelnya.
Saya nanti di sini sampel keempat dan seterusnya ya, tapi saya contohkan di sini hanya sampai ke sampel ketiga, nanti Anda tinggal lengkapi saja. Kemudian untuk membuat grafik, blok semuanya ini, blok begini, kemudian insert, nih, pilih insert yang di atas, kemudian pilih chart, kemudian pilih scattering. Kalau mau pakai titik data ini, kalau mau pakai tidak titik data ini yang patah-patah, kalau yang halus ini, tapi kita bisa pakai yang titik data. Di sini kita lihat, tinggal ini setelah dapat ini dihapus saja. Setelah dapat hasil ini dihapus, dihapuskan. Kemudian di sini belum ada pembandingnya air biasa ya, nanti kita mengukur air biasa, kita lihat bentuknya sudah seperti biasa. Makanya ini saya curiga bukan nano, tapi ini ada, bukan nanofarad, tapi ini picofarad. Jadi bawahnya dia. Nah kemudian kita lihat semuanya modelnya sama, model bentuknya. Yang paling tinggi adalah di sampel pertama, sampel paling atas. Kemudian nanti sampel kedua warnanya ini ada warna-warnanya, Anda bisa lihat mana sampel kedua dan sampel ketiga ya, warna biru sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga. Sekalipun modelnya begini, tapi katanya dia akan selalu bentuknya sama gitu. Pada frekuensi yang besar di 10.000 nilainya hampir sama semuanya. Jadi situ kemudian 0,1 hampir mendekati. Pada nilai-nilai yang frekuensi atas bisa berbeda-beda. Ini gambaran ini sudah sangat baik sekali datanya, bahwa pada frekuensi tinggi nilai kapasitansinya mengecil, sudah sama dengan yang lainnya. Oke, ini caranya. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan frekuensi dan segala macamnya. Kalau kapasitansi ini adalah ada satuannya, maka kita tambahkan begini saja. Di sini kita tambahkan begini. Nah, ada tulisan aksis titel dan segala macam ini kita aktifkan. Kita aktifkan, nanti muncul seperti ini. Kita tinggal ganti di sini, tulis kapasitansi, baru kita tulis dalam satuan nanofarad, kita menggunakan dalam satuan nanofarad. Kemudian yang ini kita tulis frekuensi dalam satuan hertz. Seperti ini. Kira-kira seperti ini penyelesaiannya. Nanti pada video kedua saya akan membuat bagaimana cara menentukan nilai koefisien dielektrik dari data yang Anda kumpulkan. Mudah-mudahan dapat membantu dalam pengerjaan tugas atau skripsinya.